Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita membuka Kisah Para Rasul pasal yang kedua. Kisah Para Rasul pasal yang kedua ini adalah perikop yang sering kali dibacakan di dalam hari Pentakosta. Karena memang di dalam hari Pentakosta itu menjadi hari yang sangat penting, dan Lukas dengan sangat tepat dan jelas itu menjelaskan tentang bagaimana peristiwa itu terjadi. Mari kita membaca Kisah Para Rasul pasal yang kedua, ayat 1 sampai dengan yang keempat, 1 sampai keempat. Kita membaca bersama-sama Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 1 sampai dengan ayat yang keempat. Kita baca 2, 3. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang menutupi seluruh rumah di mana mereka duduk, dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah api yang maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, kita hari ini akan merenungkan makna Pentakosta. Pentakosta berarti 50. Ini adalah satu perayaan, ya kita mulai dulu dengan konteksnya. Ini adalah satu perayaan hari raya Yahudi yang merayakan fakta bahwa Tuhan telah memberi umatnya panen penuh. Pada hari itu, hari Pentakosta itu, di mana mereka harus membawa kepada Tuhan buah sulung dari panen yang mereka dapatkan secara lengkap. Tidak boleh ada yang sisa. Karena ini adalah satu ucapan syukur kepada Tuhan, menikmati akan karya Tuhan, dan mereka datang bersyukur membawa buah sulung panen mereka. Bapak Ibu sekalian, kalau kita telusuri lebih jauh lagi, tentu juga kita bisa kaitkan dengan bagaimana dengan peristiwa ketika Tuhan Yesus sudah bangkit naik ke surga, lalu kemudian dari 50 hari setelah Tuhan Yesus itu dibangkitkan, kemudian turunlah Roh Kudus atau dicurahkanlah Roh Kudus. Maka sekarang buah sulung dari panen rohani yang lengkap sedang dibawa masuk dalam pencurahan Roh Kudus itu. Tetapi menarik untuk kita lihat apa yang terjadi sebelum itu terjadi. Ya, kita lihat perikop sebelumnya. Setelah kenaikan Kristus, saudara bisa lihat itu di pasal pertama ayat 12. Ya, ayat 12 dan seterusnya di sana. Para murid itu kembali dari Bukit Sion itu ke Yerusalem. Dan pergi ke satu ruang di tempat mereka berkumpul di sana. Ada satu ruang dan kita lihat itu ada penjelasan bahwa mereka itu sekitar 120 orang berkumpul di sana, di satu tempat. Ruang itu adalah tempat di mana mereka berkumpul, saling menguatkan satu dengan yang lain, saling meneguhkan satu dengan yang lain, dan mereka berdoa di sana secara kelompok. Ada ketakutan-ketakutan tentu, ada satu kebimbangan, ada satu keraguan, ada satu ketidakpastian yang terjadi dalam pemikiran mereka tentu di sana. Kita bisa ikut merasakan apa yang mereka kemudian bisa rasakan ketika Tuhan mereka itu sudah naik ke surga. Pengharapan mereka itu sudah seperti hilang dalam pandangan mereka. Apa yang akan mereka pikirkan? Apa yang mereka akan rasakan? Apa yang mereka akan hidupi setelah itu? So what? Apa yang harus aku lakukan setelah ini? Tetapi masih ada iman yang Tuhan tanamkan di dalam hati mereka. Itu sebabnya kita sangat lihat jelas. Mereka itu berkumpul bersama-sama, lalu kemudian mereka berdoa. Dikatakan di situ mereka berdoa. Ayat 14 pasal 1. Mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama. Dan dengan beberapa perempuan serta Maria ibu Yesus dan dengan saudara-saudara Yesus, semua berkumpul untuk saling meneguhkan, untuk memohon pertolongan Tuhan dan sebagainya. Dan saudara, ini adalah pandangan rohani yang begitu menakjubkan. Hari ini kita menyaksikan di dalam kehidupan rohani kita, masih adakah fakta atau realita itu dalam kehidupan gereja? Masih adakah kita boleh melihat orang-orang yang sadar bahwa mereka itu perlu di dalam satu persekutuan untuk saling membangun iman mereka, untuk terus berserah kepada Tuhan. Nah, saudara, saya akan mengajak saudara untuk merenungkan beberapa hal syarat atau tanda terjadinya sebuah kebangunan rohani.
Di mana kita melihat di sini orang-orang mereka itu berkumpul, saudara. Mereka berkumpul menantikan janji Kristus. Tuhan Yesus sudah mengatakan kepada mereka bahwa aku akan memberikan Roh Kudus kepadamu. Ada Parakletos nanti yang akan juga diberikan, penghibur kepadamu dan seterusnya. Tapi saudara, kapan itu? Kapan itu datang? Ya, sama seperti ada seorang berjanji, ya nanti saya akan datang, ya nanti saya akan kirimkan sesuatu dari Jakarta ke Balikpapan. Tapi kita tidak tahu kapan akan dikirim. Tetapi lebih daripada itu, mereka sedang menantikan sesuatu yang bernilai kekal adanya. Mereka sedang menantikan sesuatu yang begitu istimewa dalam kehidupan rohani mereka. Maka mereka terus bertekun. Bertekun, kata bertekun sangat penting, saudara, ayat 14. Mereka bertekun. Bertekun, kapan itu terjadi tidak tahu. Bertekun sangat erat kaitannya dengan kesabaran. Satu ketekunan, konsistenan, kesabaran. Satu terus satu semangat yang terus ada, bertekun untuk menantikan sesuatu yang bernilai dalam hidup mereka. Bapak Ibu Saudara sekalian, dan kita lihat di dalam bagian itu mereka terus memberi diri untuk berdoa. Lukas menggambarkan sikap mereka dengan kata Yunani homotumadon. Homotumadon itu artinya ada satu persetujuan, ada satu pikiran begitu ya. Jadi mereka itu di dalam satu ruangan itu terus menyatukan pikiran, menyatukan hati, motivasi, sikap hati, pikiran mereka, kerinduan, pengharapan mereka itu dengan satu hal. Yaitu apa, saudara? Menantikan janji Tuhan Yesus. Bapak Ibu Saudara sekalian, inilah konteks yang sangat jelas di awal perenungan kita. Bagaimana terjadinya kebangunan rohani itu. Saudara, masuk di dalam ayat yang pertama. Ketika pada hari itu kemudian Roh Kudus nanti akan dicurahkan kepada gereja. Dan kita tahu bagaimana pada Pentakosta itu, bagaimana Roh Kudus itu dicurahkan kepada mereka. Saudara, masuk dalam ayat pertama. Ketika tiba hari Pentakosta. Saudara, kita perlu memahami lagi apa itu hari Pentakosta. Saudara, hari Pentakosta itu tentu adalah sesuatu hal yang sangat penting dalam tradisi orang-orang Yahudi. Hari Pentakosta itu ya kalau di dalam arti hurufiahnya bagian dari ke-50 atau bagian ke-50. Nah, di dalam perjanjian lama itu ada beberapa referensi untuk kita memahami apa itu hari Pentakosta, saudara. Pertama, mungkin kita boleh melihat di dalam Keluaran pasal 34 ayat 22. Buah bungaran di sana. Itu berarti apa, saudara? Itu berarti ada perayaan hari raya 7 minggu di sana. Hari raya 7 minggu, itu berarti 7 kali 7, 49 kan? Hari raya buah bungaran yang mereka rayakan. Nah, dalam kitab Bilangan 28 ayat 26, saudara, itu juga disebut hari raya lepas 7 minggu. Coba kita lihat ya, coba kita lihat Bilangan pasal yang 28, Bilangan 28. Bilangan 28 ayat 26. Bilangan 28 ayat 26 saya bacakan. Pada hari hulu hasil, pada waktu kamu mempersembahkan korban sajian baru kepada Tuhan, pada hari raya lepas 7 minggu, haruslah kamu mengadakan pertemuan kudus, maka tidak boleh kamu melakukan sesuatu pekerjaan berat. Karena ada perayaan setelah itu akan mereka lakukan, yaitu perayaan panen persembahan buah sulung itu. Lalu kita juga bisa lihat, saudara, ini kaitannya yang sangat penting juga ketika kita melihat Imamat pasal 23. Imamat pasal 23 ini akan menjelaskan lebih jauh lagi apa itu hari Pentakosta. Kita lihat pasal 23, Imamat pasal 23. Imamat pasal 23. Saudara, itu 3 hari raya. Ya, pertama lihat. Hari raya pertama, ini Imamat 23, kita juga melihat adanya hari-hari raya Tuhan yang diberikan kepada Israel untuk dirayakan. Hari raya pertama itu ayat 25, saudara. Pasal 23 ayat 5. Dalam bulan yang pertama pada tanggal 14 bulan itu ya, biasa kita kenal dengan tanggal 14 Nisan begitu, atau mereka mengenal 14 Nisan. Pada waktu senja ada Paskah bagi Tuhan. Ya, ada Paskah bagi Tuhan. Itu perayaan pertama, saudara. Perayaan pertama yang mereka harus rayakan. Perayaan kedua, saudara bisa perhatikan ayat 10 sampai 11.
Imamat 23 ayat 10 sampai 11. Saya bacakan. Berbicaralah kepada orang Israel dan katakan kepada mereka, apabila kamu sampai ke negeri yang akan kuberikan kepadamu dan kamu menuai hasilnya, maka kamu harus membawa seberkas hasil pertama dari penuaianmu kepada imam, dan imam itu haruslah menunjukkan berkas itu di hadapan Tuhan, supaya Tuhan berkenan akan kamu. Imam harus menunjukkannya pada hari sesudah Sabat itu. Lalu saudara, setelah Sabat, yaitu perayaan buah pertama tadi itu, ini adalah perayaan yang melambangkan panen penuh yang akan datang. Mereka mempersembahkan buah sulung. Maka saudara lihat, 50 hari kemudian tibalah pesta ketiga. Ayat 15 dan 16. Saudara perhatikan Imamat 23. Kemudian kamu harus menghitung mulai dari hari sesudah Sabat itu. Saudara masih ingat nanti ya, hari Sabat kita rayakan itu di hari kebangkitan Kristus di Perjanjian Baru ya. 50 hari setelah kebangkitan Kristus nanti itu hari Pentakosta. Kita lihat kaitannya di sini. Kemudian kamu harus menghitung mulai dari hari sesudah Sabat itu, yaitu waktu kamu membawa berkas persembahan unjukan, harus ada genap 7 minggu. Sampai pada hari sesudah Sabat yang ke-7 kamu harus hitung 50 hari. Lalu kamu harus mempersembahkan korban sajian yang baru kepada Tuhan. Persembahan baru dipersembahkan yang terbaik kepada Tuhan di hari 50. Saudara lihat 7 kali 7 49 tambah 1 hari, hari pertama. Itu sebabnya kita lihat bagian ini sangat-sangat penting di dalam kaitannya dengan hari Pentakosta, dengan Perjanjian Lama dengan apa yang terjadi di Perjanjian Baru. Saudara, ini pesta panen. 50 hari sesudah hari raya buah sulung itu ada hari raya Pentakosta itu. Merayakan panen gandum, mereka melakukannya dengan apa saudara? Nanti kita lihat, mereka mempersembahkan 2 roti yang dibakar dengan ragi, gandum dipanggang dan ditawarkan. Saudara, 2 roti itu, saudara lihat ayat 17, dari tempat kediamanmu kamu harus membawa 2 buah roti unjukan yang harus dibuat dari 2/10 eva tepung yang terbaik dan yang dibakar sesudah dicampur dengan ragi sebagai hulu hasil bagi Tuhan. Saudara, Charles Spurgeon mengatakan, perhatikan 2 roti. Di saat Pentakosta itu menunjukkan apa? 2 roti dipersembahkan kepada Tuhan, menunjukkan inilah orang Yahudi dan non-Yahudi yang dipersembahkan kepada Tuhan. Luar biasa saudara, kalau kita terus perhatikan ayat ini menakjubkan sekali. Spurgeon melambangkan 2 roti itu adalah orang Yahudi dan non-Yahudi yang dipersembahkan kepada Tuhan. Nah saudara-saudara sekalian, maka perayaan itu terus berlanjut hingga zaman Tuhan Yesus. Dan di zaman Tuhan Yesus itu kita melihat, paling tidak hari Pentakosta itu memiliki 3 makna saudara. Pertama, ini adalah satu peringatan yang bagaimana juga diingat. Bahwa hari raya Pentakosta itu juga menjadi perayaan untuk mengingat pemberian hukum Taurat Musa. Kaitannya apa saudara? Saudara masih ingat? Sekitar 50 hari setelah Eksodus dari Mesir, Tuhan memberikan hukum kepada Musa di Gunung Sinai. Dan 50 hari, maka orang Israel itu akan mengingat paling tidak 3 hal ketika mereka datang dari berbagai tempat untuk merayakan hari Pentakosta itu. Pertama, mereka mengingat pemberian hukum Taurat kepada Musa. Kedua, ini tentu akan mengingatkan mereka tentang apa yang sudah dikatakan di Perjanjian Lama tentang pengucapan syukur kepada Tuhan untuk membawa panen terbaik pertama mereka. Lalu ketiga, persembahan buah sulung kepada Tuhan. Satu tanda kepemilikan atas keseluruhan panen. Jadi ketika mereka membawa hasil pertama terbaik kepada Tuhan, itu menunjukkan satu penghayatan dari mereka bahwa seluruh apa yang mereka miliki itu miliknya Tuhan dan dipersembahkan yang terbaik kepada Tuhan. Itu sebabnya saudara, seorang teolog bernama Hughes itu memberikan satu pernyataan bahwa hari Pentakosta itu adalah perayaan yang paling kosmopolitan saudara, paling besar di dalam kehidupan orang-orang Israel. Kenapa saudara? Jadi orang-orang Israel itu tidak akan melewatkan dimanapun mereka diaspora dimanapun mereka berada. Nah nanti kita lihat ayat berikutnya, ternyata itu banyak sekali bangsa-bangsa itu datang pada waktu itu merayakan hari Pentakosta. Karena itu adalah perayaan di mana mereka bersyukur, ucapan syukur kepada Tuhan. Mereka mau mempersembahkan yang terbaik kepada Tuhan. Dan karena itu
tidak akan mereka lewatkan dalam kehidupan mereka. Mereka akan berusaha untuk datang ke Yerusalem untuk membawa korban itu merayakan Pentakosta. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, itu sebabnya di dalam bagian ini kita melihat, itulah sebabnya mengapa Pentakosta itu sangat-sangat dikaitkan dengan buah sulung. Itu adalah satu pesta panen, ya. Itu sebabnya kedatangan Kristus itu adalah satu jenis buah sulung yang lain yang lebih bermakna lagi. Dia datang sebagai buah pertama untuk memberikan yang terbaik, untuk diberikan kepada gereja Tuhan. Saudara, maka jika Pentakosta diadakan 50 hari sesudahnya, jadi ingat ya 7 minggu ditambah 1 hari, maka Pentakosta, ada seorang teolog juga mengatakan Pentakosta juga akan selalu terjadi pada hari pertama. Maka waktu ingat hari pertama, apa yang kita ingat saudara? Orang Kristen bersekutu dan berbakti pada hari Minggu, hari pertama. Karena pada hari itu Tuhan Yesus bangkit dari kematian, dan itu juga adalah hari di mana Roh Kudus diberikan kepada gereja. Hari pertama, Minggu itu. Bapak Ibu sekalian, maka masuk di dalam bagian berikutnya. Kita lihat, Pentakosta sudah tiba. Sudah tiba hari itu. Mereka semua datang dari berbagai negara, datang ke Yerusalem untuk membawa persembahan, merayakan Pentakosta, bersyukur kepada Tuhan. Tapi kita lihat selanjutnya, dikatakan semua ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Ini menarik saudara, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Saudara, pada para murid bersama semua orang percaya sedang berkumpul di satu tempat. Mereka berkumpul untuk memenuhi satu perintah Tuhan, menantikan Roh Kudus itu datang. Mereka berada dalam kondisi apa saudara? Tadi di awal kita sudah sama-sama merenungkan. Mereka dalam kondisi ketakutan. Mereka dalam kondisi ragu. Mereka dalam kondisi ketidakpastian. Tuhan Yesus sudah naik ke surga. Terus bagaimana? Tuhan Yesus janji memang, tapi kapan? Mereka bersabar menunggu kapan? Tapi kita lihat konteks sebelumnya bahwa mereka itu bertekun. Mereka tidak kemudian meninggalkan ruangan itu lalu ya sudahlah saya pulang ke rumahku aja lah, mau masak lagi kembali, mau ke ladang lagi. Enggak saudara. Alkitab mengatakan mereka bertekun, terus berdoa, terus berdoa, terus berdoa. Saudara, walaupun mereka dalam kondisi ketakutan, mereka juga tidak berani keluar untuk menceritakan situasi kepada orang luar pada waktu itu. Karena kita tahu konteks Yerusalem saat itu begitu mencekam. Orang-orang pengikut-pengikut Kristus itu dalam tanda kutip waktu itu tidak aman saudara. Bagaimana kita lihat orang-orang Romawi dan orang-orang Yahudi dalam tanda kutip imam besar, ahli-ahli Taurat itu yang sangat membenci Tuhan Yesus dan sebagainya. Kita sangat melihat adanya diskriminasi minoritas yang begitu sangat terlihat pada waktu itu. Mereka ketakutan saudara. Mereka tidak berani keluar. Mereka berkumpul, sekali lagi, bersama-sama berbagi hati yang sama, saudara. Berkumpul bersama-sama dengan cinta yang sama kepada Tuhan. Berkumpul di dalam kepercayaan yang sama pada janji Kristus akan memberikan Roh Kudus. Pertanyaannya saudara, mengapa mereka berkumpul? Saudara, ini sangat penting, kita perlu hayati bersama hari ini. Saudara, apa yang terjadi dalam kehidupan mereka? Mengapa mereka berkumpul? Karena ada kerinduan, sebuah persekutuan untuk diisi oleh kehadiran orang lain. Ada satu persekutuan, ada satu kesadaran bahwa mereka itu lemah. Mereka perlu dikuatkan orang lain, mereka perlu berdoa bersama. Saudara, ini adalah tanda awal orang yang akan dipakai Tuhan dan mengalami kebangunan rohani. Itu sebabnya poin pertama saudara. Sebelum kita akan dipakai Tuhan, apa yang terjadi dalam kehidupan orang yang dipakai Tuhan? Sebelum kita akan diisi, kita harus sadar kekosongan kita. Sebelum kita dipakai Tuhan, kita harus menyadari siapa kita. Sebagai tubuh Kristus kita menyadari kita bersekutu bersama. Karena kenapa? Karena kita lemah. Kita perlu dikuatkan satu dengan yang lain. Kita sama-sama perlu berdoa bersama.
Itu sebabnya persekutuan doa begitu sangat penting, saudara. Kalau saudara dan saya menganggap bahwa persekutuan doa itu mungkin tidak ada artinya, biarlah itu pengurus hamba Tuhan yang berdoa dan sebagainya. Aku ya sudah di rumah aja berdoa. Saudara, kita belajar hari ini dari hari Pentakosta. Hari Pentakosta itu dimulai dengan adanya orang-orang yang lutut berdoa bertekun. Dengan satu hati mereka berdoa. Dengan satu janji yang sama, cinta yang sama kepada Tuhan. Saudara, kalau kita mau terjadinya sebuah kebangunan di dalam kehidupan gereja kita, dalam kehidupan keluarga kita, bangun family altar di rumah dengan teratur, berdoa berlutut, bangun persekutuan, persaudaraan dan saling terus membangun satu dengan yang lain di dalam gereja, itu baru awal sebuah kebangunan. Saudara-saudara sekalian, sebelum kita dapat diisi, kita harus menyadari kekosongan kita. Maka dengan berkumpul bersama untuk berdoa, para murid saudara melakukannya dengan kesadaran bahwa mereka itu perlu saling menguatkan, perlu saling berdoa kepada Tuhan, mengandalkan Tuhan, berdoa bergantung kepada Tuhan, dan ada kehadiran orang-orang di sekitarnya yang saling menguatkan. Karena itu saudara, hari Pentakosta, ya kita boleh melihat di dalam banyak makna. Tetapi hari ini saya mau ajak saudara untuk memikirkan hal yang lain. Merenungkan hal yang lain. Hari Pentakosta itu dimulai dengan adanya kesadaran hati. Hati yang kosong. Kesadaran dan pengharapan bahwa akan diisi oleh Tuhan. Mereka bertekun. Kenapa? Karena mereka yakin, berharap bahwa nanti mereka akan diisi oleh Tuhan. Mereka pegang janji Kristus kok. Tuhan Yesus akan kirimkan nanti Roh Kudus. Dan itu yang mereka pegang. Saudara, Charles Spurgeon mengatakan, apakah kekuatan orang Kristen menghadapi begitu banyaknya rupa-rupa pergumulan hidup, tantangan-tantangan baik keluarga, masyarakat, pekerjaan, apa yang membuat orang Kristen tetap bersuka cita? Charles Spurgeon mengatakan ada janji Tuhan. Janji Tuhan itu seperti jangkar di tengah laut yang tertancap di dasar laut, sehingga kapal itu walaupun banyak ombak dan sebagainya tidak akan goyang, saudara, karena ada jangkar yang turun ke dasar laut. Spurgeon mengatakan itulah janji Tuhan. Kalau kita masih menyadari akan janji Tuhan, maka di situ kita tetap akan memiliki kekuatan, saudara. Tuhan tidak tinggalkan kita. Tuhan akan pelihara kita. Tuhan akan terus melihat kita dan akan memberikan yang terbaik menurut pandangan Tuhan. Mengapa kita masih seringkali meragukan Tuhan? Mengapa kita masih seringkali meragukan pemeliharaan Tuhan dalam hidup kita? Akhirnya kita melakukan tindakan-tindakan yang tidak terpuji, yang melawan kehendak Tuhan, hanya karena kita tidak lagi percaya pemeliharaan Tuhan. Saudara, kita mau belajar dari para murid. Mereka bertekun. Bertekun. Kenapa bertekun? Karena mereka pegang janji. Ada janji Kristus yang mereka pegang. Saudara, ada doa, saudara. Ada doa yang mereka panjatkan. Sekali lagi saudara, sebuah kebangunan itu terjadi. Itu dimulai dengan orang-orang yang berdoa terlebih dahulu. Doa tentu memang tidak akan mengubah Tuhan. Spurgeon mengatakan doa tidak mengubah Tuhan, tapi mengubah sang pendoa, si pendoa. Tapi doa juga bisa dipakai Tuhan. Bahkan Tuhan menyuruh kita berdoa. Itu berarti Tuhan akan pandang doa kita kok. Tuhan tidak akan buang begitu saja doa kita. Tuhan lihat, Tuhan perhitungkan doa kita. Tapi berapa banyak kita yang tetap bertekun berdoa, saudara? Hanya karena kita belum melihat hasil di depan. Kapan ya ada hasil? Saya terus berdoa. Sudah berapa tahun saya berdoa, tapi kenapa tidak ada hasil? Saudara, kita terus diajar Tuhan untuk bertekun. Paulus juga mengatakan, bertekunlah di dalam doa. Saudara, ini adalah satu hal di mana kita boleh melihat adanya satu kesadaran mereka, adanya satu pengenalan diri mereka, ada kekosongan hati, sehingga mereka terus bersekutu untuk disadarkan, untuk dikuatkan. Ada janji Tuhan yang terus menopang mereka. Saudara, 120 orang itu di satu ruangan itu. Kita tentu bisa membayangkan apalah di dalam pemikiran mereka satu persatu. Mungkin sudah mulai ada yang ragu, kapan ya? Mungkin sudah mulai ada yang sudah mulai bimbang, bagaimana ini?
Tapi saya percaya pada waktu itu mereka di dalam ruangan itu saling menguatkan. Dan kita lihat Lukas mengatakan mereka bertekun di dalam doa. Ada satu kekompakan, ada satu kesatuan hati. Persekutuan doa itu juga melatih kita menyatukan kesatuan hati kita sebagai jemaat Tuhan, saudara. Mari, hari Kamis malam saya undang kita semua datang berdoa di sini. Ya, jam 6:30 malam kita sama-sama datang lutut berdoa di sini. Kita berdoa. Karena itu adalah satu hal yang diperlukan oleh gereja, saudara. Diperlukan oleh kita semua untuk mengharapkan, mengandalkan Tuhan. Dan semakin menyadari siapa kita. Kesadaran hati kita kosong dan akan diisi oleh Tuhan. Mereka sadar mereka akan diisi oleh Tuhan. Tapi dimulai, mereka harus bertanggung jawab dulu. Mereka harus ada ketaatan dulu. Mereka tekun gak? Mereka sabar gak menantikan janji Tuhan? Atau mulai ragu-ragu? Dan mereka bertekun terus dalam doa. Saudara, kita lihat di dalam poin pertama ini. Mari, terjadinya sebuah kebangunan. Itu dimulai dengan ada satu kesadaran kita berdoa. Kita bersama-sama dengan kesatuan hati seluruh jemaat, saudara. Seluruh jemaat Emery Balikpapan, mari kita sama-sama terus hadir bersama-sama memohon pertolongan Tuhan. Yang kedua, saudara, di dalam bagian itu kita lihat ayat yang kedua. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah. Di mana mereka duduk ada tiupan angin keras. Saudara, apa yang kita bisa renungkan di ayat yang kedua? Ada tanda yang menyertai kuasa Roh Kudus. Turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras. Suara bunyi seperti angin kencang, seperti badai, saudara. Saudara, istilah angin di ayat ini adalah pnoe, bahasa Yunani pakai pnoe di sana. Dan kita juga bisa melihat itu di ayat Kisah Para Rasul 17 ayat 25, itu juga dipakai kata pnoe di sana. Kisah Para Rasul 17 ayat 25, saya bacakan ya. Dan juga tidak dilayani oleh tangan manusia seolah-olah ia kekurangan apa-apa. Karena dialah yang memberikan hidup dan nafas dan segala sesuatu kepada semua orang. Kata pnoe juga dipakai. Ada nafas, ada angin, ada nafas. Ya, di dalam perjanjian lama kita mengenal kata ruah tentu ya, ruah. Ruah itu juga nafas angin, ya, roh. Ya, perjanjian baru lebih seringkali kita dengar kata pneuma di sana, juga digunakan untuk angin dan Roh Kudus. Yohanes pasal 3 dan seterusnya. Maka Bapak Ibu Saudara sekalian, di dalam bagian ini kita lihat nanti kata pneuma itu akan lebih jelas nanti kita lihatnya itu. Ya, di dalam ayat yang keempat. Kata pneuma digunakan untuk roh di ayat yang keempat nanti. Itu adalah hembusan nafas Tuhan. Kehadiran nafas Allah memenuhi rumah itu. Kehadiran nafas Allah, kehadiran Tuhan di sana. Itu memenuhi rumah itu. Saudara, di manakah kita pernah mengingat sesuatu seperti bunyi angin atau suara nafas sebelumnya itu? Paling tidak dua hal yang kita ingat. Pertama di dalam perjanjian lama itu di dalam Kejadian pasal 2 tentu ya. Kejadian pasal 2 kita diingatkan ketika Allah menghidupkan manusia pertama. Diberikan ruah, diberikan nafas. Lalu ya Tuhan menciptakan Adam dari debu tanah. Tuhan menghembuskan nafasnya ke dalam tubuh itu dan memperoleh hidup, saudara. Lalu di Yohanes 20 ayat 22 juga kita lihat suatu peristiwa ketika Yesus menghembuskan nafas kepada para muridnya. Ya, memang tentu ini kita melihat proklamasinya nanti di Pentakosta, tapi sudah dimulai pembukaannya oleh Tuhan Yesus di Yohanes pasal 20. Lalu apa yang kita bisa renungkan melalui ayat ini, saudara? Poin kedua yang saya ingin ajak untuk kita renungkan. Sebelum dipakai Tuhan, seseorang itu harus mengalami kuasa yang menghidupkan dari Tuhan. Seseorang itu harus mengalami kuasa yang menghidupkan dari Tuhan. Tidak mungkin terjadi sebuah kebangunan rohani kalau orang itu belum dihidupkan. Tidak mungkin terjadi sebuah kebangunan rohani kalau orang itu masih berkanjang di dalam dosa. Saudara, Pentakosta
mengikuti peristiwa salib. Apa yang kita bisa renungkan berarti dari situ? Setelah karya Kristus, maka Pentakosta itu terjadi. Setelah orang ini diubahkan dulu, orang ini mengalami kuasa daripada karya Kristus. Ya tentu memang juga itu adalah pekerjaan Roh Kudus, tetapi barulah Roh Kudus itu secara proklamasi, secara tuntas itu akan diberikan, akan sempurna diberikan, akan lebih menyeluruh diberikan ketika orang itu tentu sudah mengalami akan karya Kristus. Saudara, di dalam bagian ini kita melihat Allah memberikan mereka kemampuan untuk melakukan lebih daripada apa yang ada sebelumnya. Nanti kita lihat di ayat 4, mereka kemudian berbahasa-bahasa lain. Tapi apa yang dilakukan? Apa yang kemudian mereka alami? Ada angin, ada tiupan angin keras, itu menandakan kehadiran Tuhan di sana, ada nafas di sana. Itu berarti ada satu yang menghidupkan, ada kuasa yang menghidupkan mereka. Tadi pertama ada kesadaran, saudara. Kesadaran kekosongan hati yang akan diisi oleh Tuhan. Yang kedua, Roh Kudus harus menghidupkan orang itu terlebih dahulu. Ada kuasa yang menghidupkan dari Tuhan terlebih dahulu untuk dipakai. Itu sebabnya saudara kita sangat lihat ini. Ketika kita kembali mengingat peristiwa percakapan Tuhan Yesus dengan Nikodemus. Juga ada pakai kata nafas di sana. Ada kata pneuma, kata yang menghidupkan di sana. Coba kita lihat Yohanes pasal yang ketiga. Yohanes pasal 3. Ayat yang ketiga. Yohanes 3 ayat 3. Yesus menjawab katanya, aku berkata kepadamu, sesungguh jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah. Yang kelima. Ayat yang kelima. Jawab Yesus, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Ada roh yang dipakai lagi di sana, saudara. Itu menunjukkan apa? Itu menunjukkan bahwa orang itu harus dihidupkan terlebih dahulu. Ya, biasa kita kenal dalam bahasa teologi barangkali itu ada bahasa dalam kekristenan itu adalah lahir baru. Kelahiran kembali, lahir baru dulu. Barulah orang itu akan dipakai Tuhan. Saudara, tanda-tanda ini tentu menjadi bagian yang sangat penting bagi mereka. Dan saudara lihat bagaimana kemudian ini juga, lihatlah bagaimana kemudian orang-orang itu dipakai Tuhan. Yang terlebih dahulu Tuhan tentu akan mengubahkan hati yang keras. Hati yang begitu sangat yang tumpul, hati yang keras, hati yang begitu tertutup oleh kebenaran dan seterusnya. Roh Kudus bekerja secara tidak terlihat, secara internal dengan kuasa yang tak terbatas di dalam hati dan kehidupan umat Allah. Itulah digambarkan oleh Tuhan Yesus itu ya, tidak terlihat tapi bisa dirasakan dan sebagainya. Saudara-saudara sekalian, maka di sini kita lihat Roh Kudus mengubah hati yang paling keras. Lihatlah Paulus, Saulus yang begitu keras, Tuhan ubahkan hatinya. Lalu kemudian dipakai menjadi rasul yang begitu besar untuk orang-orang non-Yahudi. Saudara, Allah memiliki kuasa untuk membuat orang berdosa menjadi ciptaan baru. Kita lihat itu dalam karya Roh Kudus yang begitu jelas. Menciptakan manusia yang baru, menghidupkan orang yang mati secara rohani, membangkitkan umat Allah, memiliki satu kesadaran keberdosaan umat Allah, lalu kembali kepada Kristus, memberikan iman dan mempersekutukan orang berdosa dengan Kristus. Itulah karya Roh Kudus. Maka bagian kedua ini saudara, kebangunan itu terjadi ketika kuasa Roh Kudus itu menghidupkan seseorang. Tidak mungkin orang itu akan dipakai Tuhan. Tidak mungkin orang itu akan mengalami kebangunan kalau dia masih berkanjang di dalam dosa, kalau dia masih hidup di dalam dosa. Maka apa yang harus dilakukan? Dia harus dibangunkan terlebih dahulu. Dia harus dibukakan terlebih dahulu. Dia harus menerima tanda itu, kehadiran Tuhan yang menghidupkan mereka dulu. Barulah dipakai Tuhan. Barulah terjadinya kebangunan. Yang ketiga saudara, ayat yang ketiga kita lihat. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidahnya seperti nyala api yang bertebaran dan hingga pada mereka masing-masing. Ini tanda kedua. Saudara perhatikan ayat ketiga. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api.
Tadi angin pertama, tanda pertama. Yang kedua sekarang ada lidah-lidah api seperti nyala api yang bertebaran dan hingga pada mereka masing-masing, saudara. Ada tanda yang menyertai kuasa Roh Kudus berikutnya. Saudara, di mana sebelumnya kita mengingat ada nyala tapi tidak terbakar itu? Lidah-lidah api, ya, tapi seperti nyala api tapi tidak terbakar kan? Kepala mereka tidak terbakar dan sebagainya, ya. Mereka tidak hangus tapi ada nyala api di atas begitu. Ada nyala api tapi tidak terbakar, itu mengingatkan kita kepada satu peristiwa apa, saudara? Musa tentu. Musa ketika bertemu dengan Tuhan. Di Gunung Sinai Musa bertemu dengan Tuhan, ada nyala api tapi tidak terbakar. Tuhan mengungkapkan kehadirannya dari peristiwa itu dalam api. Maka muncullah perkenalan Tuhan di sana, ehe Asyir, ehe, aku adalah aku. Dan Musa harus melepaskan kasutnya karena dia berada di hadapan Allah secara khusus di tempat yang kudus, di tanah yang kudus itu. Saudara, apa yang kita bisa renungkan dari peristiwa Musa bertemu dengan Tuhan di peristiwa semak yang, ya, ada nyala api tapi tidak terbakar itu? Saudara, kita lihat Tuhan memiliki kuasa yang tidak bergantung pada segala sesuatu. Inilah kedaulatan Tuhan. Api menyala tanpa semak itu terbakar. Tuhan tak terbatas. Tuhan itu maha kuasa. Tuhan tidak dibatasi. Itu sebabnya saudara, di dalam pekabaran Injil kita selalu melihat bahwa Tuhan itu maha kuasa. Kadang-kadang kita merasa bahwa masih perlu nggak sih kita injili orang ini, sudah begitu tegar tengku, orangnya begitu sangat tertutup banget, selalu bahkan menghina dan sebagainya. Masih perlu nggak sih kita kabarkan Injil? Masih perlu nggak sih kita kirimkan renungan-renungan atau khotbah-khotbah yang sangat baik untuk mempertumbuhkan imannya sehingga mereka bertobat? Masih perlu nggak sih kita telepon dan menceritakan tentang Yesus mati bagimu dan sebagainya? Perlu nggak sih? Saudara, dari hari ini kita melihat apa yang terjadi di Gunung Sinai itu. Tuhan mau mengatakan bahwa Tuhan itu maha kuasa. Tuhan tak terbatas, dia maha kuasa. Menyala dengan sendirinya. Tuhan turun menyatakan kehadirannya melalui api itu. Saudara, tapi bagaimana di dalam perspektif perjanjian baru? Mari kita baca Matius 3 ayat 11. Ini satu hal yang sangat menarik untuk kita renungkan lebih jauh, saudara. Bahwa ternyata apa yang terjadi. Ada juga peristiwa api, ada kata api di sana. Di perjanjian baru kita hubungkan dengan nubuatan Yohanes Pembaptis bahwa Yesus akan membaptis dengan Roh Kudus dan dengan api. Mari kita baca Matius 3 ayat 11. Kita baca 2-3. Aku membaptis kamu dengan air sebagai tanda pertobatan, tetapi Ia yang datang kemudian daripadaku lebih berkuasa daripadaku, dan aku tidak layak melepaskan kasutnya. Ia akan membaptiskan kamu dengan Roh Kudus dan dengan api. Saudara-saudara sekalian, ide tentang dibalik api itu, ya, api itu apa sih? Biasa kita gambarkan, api itu pemurnian, saudara, ya, pemurnian sebagai pemurnian, menggunakan api untuk memurnikan, ya, emas itu murni dan sebagainya. Api itu dapat membakar habis apa yang ada di situ, sementara bisa habis, hanya menyisakan apa yang akan bertahan lama. Dan lihatlah, emas yang murni itu akan semakin murni ketika dia dibakar. Saudara, ini adalah ilustrasi yang sangat baik dari prinsip bahwa kepenuhan Roh Kudus bukan hanya untuk kekuatan yang abstrak, tetapi untuk sebuah pemurnian, saudara. Sebuah pemurnian di sana. Saudara, kebangunan rohani ketiga, tandanya orang mau dipakai Tuhan, orang mau mengalami kebangunan rohani adalah ketika dia terus memberi diri untuk dimurnikan oleh Roh Kudus dan firman-Nya. Saudara, di tempat-tempat tertentu dalam perjanjian lama, kita lihat bagaimana imam membawa korban ke atas altar mesbah. Lalu datanglah api, dia membakar. Itu berarti apa? Itu berarti persembahan itu diterima. Ada sukacita Tuhan di sana. Saudara, lihatlah, itu menjadi sesuatu hal yang sangat indah di sana. Dan saudara ingat apa yang dikatakan Paulus ketika dikatakan Roma 12 ayat 1, saudara. Mari kita baca Roma 12 ayat 1. Roma 12 ayat 1. Saya bacakan, Bapak Ibu bisa melihatnya. Karena itu, saudara-saudara,
Demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan. Dan kita lihat di dalam bagian ini, saudara. Tuhan mengirimkan api dari surga untuk menyatakan kesenangan dan kuasanya di dalam perjanjian lama. Tetapi saudara, di perjanjian baru ini yang ditegaskan kembali lagi oleh Rasul Paulus yang kita baru baca tadi, api itu turun ke atas korban-korban yang hidup itu. Itu sebabnya kebangunan rohani berikutnya ada ditandai bagaimana orang sungguh-sungguh mempersembahkan hidupnya sebagai korban-korban yang hidup, di mana api daripada Tuhan itu akan memurnikan dia. Dan dia persembahkan seluruh hidupnya dipakai sebagai persembahan yang hidup, kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Pertanyaannya saudara, mengapa orang itu sulit mengalami kebangunan? Kita bisa deteksi dari beberapa tanda-tanda atau perenungan poin-poin kita hari ini saudara. Mungkin dia masih merasa diri adalah orang yang punya kebanggaan sehingga tidak pernah rasa diri kosong untuk diisi oleh Tuhan. Dia terus merasa diri penuh dengan kebanggaan diri. Akhirnya tidak pernah memberi diri, membuka hati untuk diisi oleh Tuhan. Orang tidak mengalami kebangunan, kenapa saudara? Karena dia tidak pernah mengalami satu kehidupan baru. Terus di dalam kehidupan yang lama. Tidak pernah mengalami pertobatan yang sejati. Orang tidak bisa mengalami kebangunan saudara. Kenapa? Karena dia itu tidak mau memberi diri untuk dimurnikan oleh Tuhan. Saudara, kita mau belajar dari bagian-bagian ini. Bagaimana tanda kedua ini adalah lidah api muncul kepada semua orang yang berada di ruangan itu saudara. Tampak seperti api. Apa arti tanda itu? Sekali lagi, api memurnikan. Roh Kudus menyucikan hati orang-orang itu. Maka saudara, kebangunan itu terjadi ketika orang-orang itu mengalami penyucian hati. Hati yang kotor dari dosa. Roh Kudus juga itu menerangi pikiran mereka. Untuk sungguh-sungguh melihat kebenaran Tuhan dan melihat panggilan Tuhan. Panggilan misi daripada Tuhan berikutnya. Sehingga mereka dapat mengalami yang namanya pekerjaan Tuhan. Pikirkan perubahan besar apa yang akan terjadi setelah itu. Dan kita lihat cerita itu. Petrus itu akan berkhotbah. Dan 3.000 orang bertobat. Saudara, lihatlah apa yang terjadi. Ketika ada orang yang memberi diri untuk terus dimurnikan oleh Tuhan. Ketika ada orang yang terus memberi diri untuk terus diterangi pikirannya dengan jalan-jalan Tuhan. Ketika ada orang yang terus memberi diri, hatinya terus dimurnikan dari kekotoran dosa-dosa yang ada dalam dirinya. Maka itulah orang-orang yang punya pengharapan untuk dipakai Tuhan dan mengalami kebangunan. Karena itu poin yang ketiga, orang yang dipakai Tuhan adalah orang yang siap untuk dimurnikan Tuhan. Pikirannya ditundukkan di bawah otoritas Tuhan, sehingga dapat memahami rencana Tuhan dalam hidupnya. Ayat yang keempat saudara. Kita kembali Kisah Para Rasul 2 ayat 4. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain, seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Bapak Ibu Saudara sekalian, maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Ya, ini satu gambaran ada keserupaan dengan Kristus sehari-hari yang nanti terus akan nyata kepada orang yang dipenuhi dengan Roh Kudus. Ya, kita bisa lihat itu gambarannya dengan kita bandingkan dengan Efesus pasal 5 ayat 18, ya, Kolose 3 ayat 16, bagaimana dia terus ketika dipenuhi dengan Roh Kudus itu dia akan terus belajar menanggalkan segala dosa, meninggalkan dosa dan sebagainya. Mengubah seseorang itu dan meninggalkan dosa, dipenuhi dengan Roh Kudus. Lalu kemudian dia berbahasa-bahasa lain. Heterais glosais. Ya, itu bahasa Yunani yang dipakai. Jadi berbahasa-bahasa lain. Ya, bukan yang hari ini kita kenal dengan saudara-saudara kita yang lain, bahasa roh yang tidak jelas itu, saudara. Tetapi di sini Lukas mengatakan pakai heterais glosais, itu adalah bahasa-bahasa lain. Yang dia ucapkan itu bahasa-bahasa orang-orang yang datang yang tidak pernah ada pendidikan formal, saudara. Tiba-tiba saja orang itu bisa, para murid itu bisa berbahasa bangsa-bangsa mereka yang datang itu.
Frigia, Mesopotamia, kok bisa? Nah saudara ingat, mereka yang datang ini kan rata-rata ya dalam sejarah mengatakan itu para pebisnis orang-orang Yahudi, keturunan Yahudi itu datang saudara. Diaspora itu datang saudara, membawa persembahan di hari Pentakosta. Tiba-tiba mereka bingung loh, kok ini orang yang saya baru ketemu, nggak ada pendidikan formal, kok tiba-tiba bisa bahasa Frigia, bisa bahasa Mesopotamia, kok bisa ya? Itulah pekerjaan Roh Kudus. Pekerjaan Roh Kudus itu membawa orang-orang itu bisa mengabarkan Injil saudara. Karena itu apa yang kita bisa renungkan poin keempat ini. Roh Kudus menyertai firman-Nya. Kuasa Roh Kudus mendorong, menyertai, dan dasar daripada pekabaran Injil. Bapak Ibu saudara sekalian, maka orang yang dipakai Tuhan untuk mengabarkan Injil adalah orang yang terlebih dahulu sudah mengalami kuasa Injil. Pak Tong mengatakan bahwa orang yang mengabarkan Injil adalah orang yang terlebih dahulu sudah mengalami kuasa Injil. Maka Bapak Ibu saudara sekalian, hari ini kalau kita merenungkan tentang Pentakosta, bagaimana ada satu panggilan misi untuk mengabarkan Injil, untuk memberitakan kebenaran kepada begitu banyak orang. Itu tentu dimulai dasarnya adalah pekerjaan Roh Kudus. Roh Kudus dasar daripada seluruh pelayanan pekabaran Injil. Maka saudara, lihatlah beberapa hal ini. Mengapa gereja hari ini sulit mengalami kebangunan? Mengapa hari ini gereja itu seperti lesu-lesu saja, hidup di dalam rutinitas orang Kristen, ya sudah hari Minggu datang ke gereja, hari biasa sampai Sabtu ya sudah begitu lagi. Tidak ada satu kesegaran, tidak ada kebangunan yang terjadi dalam hidupnya. Pikirkanlah dan renungkanlah beberapa poin-poin ini saudara. Kita sama-sama merenungkan bahwa orang yang dipakai Tuhan dan mengalami kebangunan rohani pertama adalah orang yang sadar dirinya kosong dan akan mau diisi oleh Tuhan sendiri. Tanggalkan segala keegoisan, tanggalkan segala kesombongan, kebanggaan diri. Beri hati untuk diisi oleh Tuhan. Blaise Pascal pernah mengatakan bahwa di dalam relung hati kita yang paling dalam hanya bisa ada satu ruang yang hanya bisa diisi oleh Tuhan dan firman-Nya, bukan yang lain. Maka mari, kenapa tidak bisa diisi? Karena kita rasa sudah penuh dengan kebanggaan keakuan kita. Kita rasa diri sudah penuh dengan kesombongan dan merasa diri kita something begitu, merasa diri punya sesuatu yang sehingga Tuhan itu tidak ada ruang untuk diberikan masuk ke dalam saudara. Karena kita dipenuhi dengan keegoisan, kesombongan, ketamakan dan sebagainya dan dosa-dosa yang lain. Tapi mari saudara, hari ini kita mau diajar Tuhan melihat hari Pentakosta itu di dalam perspektif yang lain, yang begitu sangat penting di dalam terjadinya sebuah kebangunan. Mari kita kosongkan hati kita. Biarlah Tuhan yang mengisi dengan firman-Nya. Mari kita sadar kita orang berdosa dan hanya melalui karya Kristuslah kita boleh mengalami keselamatan dan kuasa Roh Kudus itu menghidupkan kita. Mari saudara, kita mengalami, meminta anugerah Tuhan sehingga kuasa daripada Tuhan itu menghidupkan kita kembali. Saudara-saudara sekalian, yang ketiga, mari kita sama-sama memberi diri kita, pikiran kita ditundukkan kepada otoritas Tuhan. Mari kita siap untuk dimurnikan oleh Tuhan. Tanggalkan segala sesuatu yang membuat kita tuh sulit untuk berubah, sulit untuk mengalami kebangunan karena kita merasa diri memiliki sesuatu yang kita andalkan di sini, sehingga kita sulit untuk dimurnikan. Bahkan hari ini tidak sedikit orang Kristen yang gampang sekali memberikan alasan-alasan pembenaran ketika dia ditegur dosanya oleh Tuhan. Dia dimurnikan Tuhan, tetapi begitu banyaknya alasan-alasan pembenaran sehingga sulit saudara. Sulit dibentuk oleh Tuhan, sulit dimurnikan. Bukan sulit karena Tuhan tidak punya kuasa, tidak saudara. Tapi memang dia tidak pernah mau memberi diri untuk dibentuk, dimurnikan oleh Tuhan. Maka saudara, kita perlu hati-hati. Jangan sampai kemudian kita seperti Firaun saudara. Alkitab mengatakan Tuhan mengeraskan hati Firaun. John Owen mengatakan salah satu tanda orang itu dibuang Tuhan akan terus membiarkan dia berbuat dosa. Silakan. Mau berbuat dosa, silakan kamu buat terus, silakan. Sudah ditegur oleh firman, sudah disampaikan, sudah diberitakan kebenaran untuk berubah, untuk kembali kepada Tuhan, tapi terus saja berbuat dosa. Tuhan bilang, silakan kamu berbuat dosa terus, silakan. Saudara, kalau Tuhan sudah begitu, saudara, itu berarti apa? Mungkin Tuhan sudah membuang orang itu. Bapak Ibu sekalian, mari
kita berdoa kepada Tuhan. Kiranya jemaat Emery Balikpapan mengalami kebangunan rohani hari ini. Mari sama-sama kita berlutut berdoa kepada Tuhan. Kita menyatukan hati kita bersama sebagai satu tubuh Kristus. Kita datang berdoa. Kita datang berdoa. Dan kiranya terjadi kebangunan rohani. Tuhan memperhitungkan. Tuhan melihat. Tuhan bahkan memakai doa-doa itu untuk menggenapkan rencananya di dalam terjadinya sebuah kebangunan rohani.